Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Alvari Sibenga. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan video saya sebelumnya, dan kita akan membahas tentang bagaimana cara menulis status yang menarik atau bagaimana cara menulis status promosi yang baik. Langsung saja saya akan memberikan contoh-contohnya. Ketika kita banyak lihat dalam sebuah iklan di beranda kita, biasanya para penjual online memakai 3 cara ini. Yang pertama, cara keras atau cara sadis, atau biasa dikenal dengan hard selling ya. Jadi langsung to the point tanpa babi bu, langsung yuk bunda di order sebelum kehabisan, langsung ditambah dengan foto-fotonya. Yang kedua, cara lembut. Cara lembut ini lebih terkoordinir dan lebih saya rekomendasikan bagi seorang pemula. Jadi ada headline, ada konten, jadi seperti itu ya. Lalu yang ketiga, pakai cerita. Jadi cara cerita, silakan bagi ayah bunda yang pintar mengarang atau bisa menuliskan apa yang dipikirkan dalam sebuah cerita, maka silakan memakai cara cerita dari ketiga ini. Karena sudah saya katakan, untuk seorang pemula direkomendasikan memakai cara yang lembut, maka kita akan membahas di sini bagaimana cara menulis status yang menarik pakai cara lembut atau soft selling ya. Langsung saya sudah menyiapkan gambarannya seperti ini. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah headline atau judul. Kenapa judul ini penting? Karena judul inilah yang akan menentukan status ayah bunda dibaca atau tidaknya, ditengok atau tidaknya. Jadi penting judul ini. Ketika judul ini menarik, judul ini bagus dan baik dan membuat orang penasaran, maka tidak jarang orang akan terus melihat status ayah bunda. Jadi buatlah judul yang menarik, semenarik mungkin, buatlah judul sebaik mungkin, dan buatlah judul yang sangat-sangat bagus. Di dalam judul ini saya akan gambarkan beberapa unsur yang harus ada dalam judul. Pilih salah satunya ya. Saya akan memberikan 2 saja karena banyak, dan saya simpulkan atau saya lebih kecilkan pembahasannya di 2 ini. Yang pertama, silakan sebuah judul itu menggambarkan janji. Jadi dari 2 unsur ini pilihlah salah satu yang mana yang ayah bunda kuasai atau ayah bunda senang. Atau mau dipilih dua-duanya, silakan. Yang pertama, menggambarkan janji, masalah atau solusi. Di dalamnya ada masalah dan solusi. Misalnya, dapatkan kulit putih kurang dari 7 hari. Jadi masalahnya dia hitam, dan ini solusinya akan kita tawarkan, dan itu selama 7 hari. Seperti ini contoh. Jadi menggambarkan janji. Yang kedua, unsur kedua, membangkitkan rasa ingin tahu, membuat orang penasaran sehingga ketika orang lihat status kita itu dia berhenti lalu membaca, apa iya sih, seperti itu. Contoh, bagaimana membeli rumah tanpa uang dan tanpa KPR. Ini kan sebuah status headline, sebuah judul yang membuat kita bakal penasaran. Masa iya sih? Jadi inilah 2 unsurnya. Pilih salah satu yang mana ayah bunda sukai atau ayah bunda kuasai. Jika ingin menulis dua-duanya atau ingin memakai dua-duanya, silahkan. Selanjutnya yang tidak kalah penting setelah judul, konten. Karena ketika ada judul harus ada isi. Nah, di konten ini begitu juga dengan headline. Buatlah konten ini sebagus mungkin, karena jangan buat kecewa seorang pembaca status kita ketika judulnya bagus ternyata isi kontennya tidak sesuai dengan judul, atau isi kontennya terlalu kurang bagus bahasanya atau gimana, atau kurang terkoordinir, acak-acakan. Saya akan simpulkan dalam konten isi. Yang pertama, kita harus membuat konten itu simple.
sederhana namun mewakili. Jadi tidak usah terlalu panjang-panjang, karena memang orang kita itu sering malas membaca status yang panjang-panjang. Jadi buatlah konten sebuah status yang simple. Yang kedua, konkret. Konkret dalam arti kita gambarkan manfaat produk kita, gambaran produk kita, bahan dari produk kita, dan lain sebagainya. Jadi konkret, jelas. Manfaat produk kita akan membuat, misalnya kalau kecantikan akan membuat putih dalam 7 hari, gitu. Gambarannya atau bahannya karena mengandung ini bla 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 dan sebagainya, kita cantumkan dalam status kita. Selanjutnya, layak dipercaya. Dalam status itu kita tambahkan testimoni, garansi atau endorse. Jadi lebih orang percaya dengan status kita. Selanjutnya, emosi. Dalam status kita isi dengan kata-kata membangkitkan emosi seperti senang, bahagia, atau kecewa kalau tidak dapat, seperti itu. Kita isi dengan kata-kata emosi. Yang selanjutnya, cerita. Nah, bolehlah konten kita isinya cerita seperti contoh yang ketiga tadi. Lanjutnya, dalam konten isilah ajakan untuk bertindak. Jadi ketika judul isi kita sudah menerangkan produk kita, bagaimana manfaatnya, gambaran produknya, bahannya, lalu kita isi dengan testimoni atau kita berikan garansi. Lalu di dalamnya juga ada kata-kata penggugah emosi. Lalu terakhir, berikan ajakan untuk bertindak, pakai kata kerja aktif, hubungi di sini bla 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 bla, atau memberi imbalan. Misalnya kalau memberi imbalan ini, bagi yang menge-share status akan dapat potongan harga 20.000, atau bisa juga beri batas waktu. Promo ini hanya berlaku sampai malam ini, itu dalam ajakan untuk bertindak. Jadi orang mau tidak mau dia harus bertindak. Dan selanjutnya, sebagai pelengkap yang paling menentukan juga adalah gambar atau video. Jadi ketika headline bagus, isi bagus, buatlah gambar yang menarik, atau kalau bisa pakai video, yuk silahkan pakai video seperti ini untuk menulis status yang baik. Jadi ada judul, ada konten, lalu ada gambar dan video. Baik, akan saya kasih contohnya. Ini contohnya misalnya Islamologi ya, karena saya ada di dalam tim marketingnya. Ini hanya contoh saja ya, hanya contoh yang bisa saya tulis itu 22 menit yang lalu. Nah, ini apa sih Islamologi Kitlen itu? Apa sih Islamologi Kitlen? Orang kan belum begitu mengerti Islamologi Kitlen, jadi membuat penasaran, apa sih Islamologi Kitlen itu? Saya tambahkan di bawahnya, ada yang menarik dari ungkapan Ustadz Budi Asari tentang Islamologi Kitlen. Udah ini buat judulnya penasaran, terus ditambah lagi ungkapan Ustadz Budi apa sih? Ya, jadi penasarannya double. Lalu ini saya kasih testimoninya sebagai testimoni tentang produk Islamologi Kitlen dari Ustadz Budi Asari LC, dan ini juga sebagai endorse, bisa dikatakan sebagai endorse ya. Jadi benar kan? Jadi menimbulkan sebuah kepercayaan yang lebih bagi pembaca. Ini dari Ustadz Darmono, ayah dari Ananda Ahsani, juara hafid cilik. Saya juga kasih testimoninya. Lalu disinilah baru gambaran dari produknya. Kok bisa produk ini menarik? Karena di dalamnya ada pelajaran sholat tepat waktu, puasa, zakat. Itu ini jadi gambarannya. Oh, manfaat produknya seperti itu. Manfaatnya tambah lagi membuat Ananda bisa cerdas dalam mengelola keuangannya. Itu manfaatnya. Lalu gambaran harganya berapa? Harganya 225.000. Kok mahal? Nah, lalu saya jelaskan tambahannya
seperti ini. Lalu selanjutnya saya berikan kontak saya. Apalagi, yuk belanja sambil sedekah. Kontak kami langsung di WA atau SMS di 08 bla 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 bla. So, NB share atau bagikan tautan ini, dapatkan promo free ongkir. Ini yang lebih menambah tindakannya. Jadi kalau misalnya nge-share status kita, langsung dapat hadiah promo free ongkir. Seperti inilah contohnya yang membuat status menarik. Ada headline, ada konten, lalu diakhiri dengan gambar yang menarik. Seperti itu. Jadi ketika orang membaca status kita, dia tertarik untuk membeli. Terima kasih. Mungkin sedikit ini bermanfaat. Silakan mencoba. Semoga sukses dalam jualannya ayah bunda. Doa dari saya, dan semoga kita juga mendapat kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.